Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, kembali pagi hari ini kita akan baca kitab kita Sittatu Mawadhi' Minas Sirah, 6 petikan dari Sirah Nabawiyah yang terkait dengan akidah. Kita memasuki poin yang keempat. Insyaallah khair. Kisah Abi Talib. Kisah tentang Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman fahimaha hasanan wa ta'ammala iqrarahu bitauhid wa hatha an-nasi alaihi wa tasfiha uqulil musyrikina wa mahabbatahu liman aslama wa khala'a asyirka thumma badala umrahu wa malahu wa auladahu wa ashiratahu fi nusrati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila an mat. Barang siapa yang memahami kisah ini dengan baik, kemudian memperhatikan bagaimana persetujuan Abu Talib terhadap tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, kemudian anjurannya kepada manusia agar mereka bertauhid, serta celaannya terhadap akal-akal kaum musyrikin yang masih menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi Abu Talib cinta kepada mereka yang masuk Islam dan meninggalkan kesyirikan. Ya, kemudian dia curahkan umurnya, hartanya, anak-anaknya, keluarganya untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal dunia. Jadi sebegitunya sepak terjang Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi luar biasa. Tsumma sabrahu 'alal masyaqqatil 'azimah wal adawatil balighah. Kemudian kesabarannya untuk menghadapi kesulitan-kesulitan besar, kemudian pasang badan, ya, untuk membela Rasulullah SAW, mendapatkan permusuhan yang keras dari orang-orang kafir Quraisy. Lakin lamma lam yadkhul fihi, namun ketika Abu Talib tidak menyatakan masuk Islam, ya, walam yatabarra min dinihil awal, dan dia tidak berlepas diri dari agama pertamanya, yaitu agama jahiliyah, lam yasir musliman, maka dia tidak disebut muslim. Ya, bahkan sampai detik-detik terakhir mau meninggal didatangi Rasulullah SAW, lalu diajak untuk menyatakan keislaman. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju bihalaka indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah. Di situ ada Abu Jahal, ya, yang mengatakan untuk mementahkan
ajakan Rasulullah, atarghabu an dini Abdul Muttalib, apakah kamu benci terhadap agama bapakmu? Karena ketika mengucapkan la ilaha illallah berarti berbeda dengan keyakinan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakek Nabi SAW. Ini kan orang dekat semuanya. Abu Talib sama Nabi, Abdul Muttalib kakek Nabi SAW. Jadi ajaran Nabi dengan ajaran kakeknya beda. Gitu. Terus diulang lagi oleh Rasulullah. Dibantah lagi dimentahkan lagi oleh Abu Jahal. Ya, diulang sampai akhirnya meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Padahal meyakini kebenarannya. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini ada pelajaran penting dari kisah ini. Kita ulas sekarang ya. Abu Talib amur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib adalah paman Nabi SAW. Lama tufiya walidur Rasul SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib, ketika wafat orang tua Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, wa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya hamlun fi batni ummih, masih dalam kandungan. Tsumma lamma wulida sallallahu alaihi wasallam kafalahu jadduh Abdul Muttalib. Ketika Rasulullah SAW lahir, maka yang mengurusnya, yang mengkafilnya adalah kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Li'annahu asbaha yatiman, karena begitu lahir beliau dalam keadaan sebagai yatim, karena ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu ketika beliau berada di kandungan. Fakafalahu jadduh Abdul Muttalib, kemudian diasuh oleh Abdul Muttalib. Tsumma lamma hadarat Abdul Muttalibi al-wafatu, ketika Abdul Muttalib menjelang meninggal dunia, ausa bihi ila benihi Abi Talib. Ya, dia berwasiat kepada putranya bernama Abu Talib. Ya, wa Abu Talib qama bil wajib. Isi wasiatnya adalah untuk mengasuh Rasulullah SAW. Maka Abu Talib pun menjalankan wasiat tersebut, menjalankan kewajiban tersebut. Wa hadana Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengasuh Rasulullah SAW, wa rabahu, dan memeliharanya, wa akramah, dan memuliakannya. Ya. Jadi kebersamaan Rasulullah dengan Abu Talib itu panjang, kebersamaan yang panjang, bukan hanya sebentar gitu loh. Tsumma lamma ba'athahu Allahu rasulan ilal alamin qama ma'ahu yahmihi yudafi'u anhu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia, maka Abu Talib pun belain Rasulullah, ya, menolong Rasulullah. Walaqiyal adza min Quraisy fi sabili himayati da'wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Talib juga menerima dampak dari pembelaannya terhadap Rasulullah. Ini juga mengalami gangguan dari orang-orang kafir Quraisy gitu. Abu Talib juga mengalami itu, merasakan itu. Taib. Wa arada nafsahu lil khatari wal maja'ah. Bahkan Abu Talib membiarkan dirinya ya untuk menerima resiko-resiko ketika harus membela keponakannya sendiri, bahkan terancam untuk mengalami kelaparan karena sempat kan diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Baik. Hatta innahum hasaruhum fi syi'b sinina wa qata'uhum. Sampai orang-orang kafir Quraisy itu memboikot, ya, memboikot di sebuah tempat begitu, bahkan bertahun-tahun diboikot di situ, putus hubungan. Taib. Wa qata'u anhumul mu'an, dan mereka putus logistik juga, ya,
Abu Talib juga kena dampaknya itu. Wa qata'a anhumul ittisal, ya, komunikasi juga diputus, jadi logistik diputus, komunikasi diputus, boikot luar biasa. Wa ma'ahum Abu Talib wa sabara ala hadha. Jadi kaum muslimin saat itu, ya, ketika diboikot, di situ ada Abu Talib juga mengalami pemboikotan tersebut. Wa kana yamdahu dinar Rasuli SAW, dan Abu Talib memuji ajaran Rasulullah SAW dengan mengatakan, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan laula al malamatu aw hadaru masabbatin la ra'aitani samham bidzaka mubina. Sungguh aku tahu bahwa ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk ajaran manusia terbaik. Seandainya bukan karena celaan dan khawatir caci maki, niscaya engkau mendapatiku betul-betul menerima ajaran ini. Jadi secara hati, dalam keyakinannya Abu Talib, dia sepakat dengan ajaran Rasulullah, bahkan memuji. Cuman ketika dia harus menyatakan ikrarnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia khawatir dia mendapatkan caci maki, celaan, macam-macam, dan dia nggak siap untuk itu. Padahal disebut muslim harus ada ikrar dan pernyataan. Ini menunjukkan bahwa iman itu apa? Ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itulah iman. Jadi iman itu bukan hanya keyakinan dalam hati, yang penting percaya ada Tuhan, tapi nggak pernah diikrarkan, ya. Atau iman itu hanya ucapan saja, tapi nggak pernah dibuktikan dengan amal. Ini imannya orang-orang munafik. Antara ucapan dengan perbuatannya beda, antara ucapan dengan hatinya beda. Iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman itu ucapan dengan lisan, ya, diyakini dalam hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, Abu Talib meyakini kebenaran ajaran Rasulullah Muhammad SAW, tapi sampai detik itu dia tidak menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai detik itu. Makanya tadi di awal saya kutip hadis sahih Bukhari Muslim tentang detik-detik wafatnya Abu Talib. Diajak oleh Rasulullah, ayo paman ucapkan la ilaha illallah. Artinya sampai detik itu dia belum mengucapkan la ilaha illallah. Begitu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, wa fi lamiyatil masyhura tawila allati awradaha Ibnu Katsir fil bidayah wan nihayah i'tarafa bi anna Muhammadan Rasulullah. Pada bait-bait syair lamiyah, ya, yang masyhur, panjang nih bait-bait syairnya, yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, Abu Talib mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, wa annahu shadiqun fi risalatihi, bahwa Muhammad SAW itu benar dan jujur dalam kerasulannya, nggak bohong dia. Wa annahu lam yamna'hu min ittiba'ihi illa khasyatu masabbati dini abaihi. Tidak ada penghalang bagi Abu Talib untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW, melainkan kekhawatirannya mencela ajaran nenek moyangnya, ajaran pendahulunya, ya. Sebab itu ketika mau meninggalkan, Abu Jahal mengulik emosi dari Abu Talib. Ketika Rasulullah mengatakan, wahai paman ucapkan la ilaha illallah, Abu Jahal bilang gini, kalau kamu ucapin itu berarti kamu cela bapakmu. Nah, kan emosi, iya kan? Berarti ajaran Nabi dengan ajaran kakeknya beda. Jelas ya? Ini hadisnya sahih. Keliru orang yang mengatakan bahwa ajaran Nabi dengan terus ke atas itu ajaran fitrah. Enggak. Ajaran Nabi dengan ajaran kakeknya beda. Dengan ajaran yang masih dipegang Abu Talib, dia belum lepas tuh. Beda. Makanya Rasulullah mengatakan, ayo paman ucapkan la ilaha illallah sebelum mati. Karena seorang yang di akhir hidupnya, ya, itu mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga, ya. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah
dakhalal jannah, barang siapa yang akhir ucapannya di dunia adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Baik. Oleh sebab itu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dianjurkan bagi yang sedang sakit untuk memanggil orang-orang dekatnya untuk menyampaikan wasiat. Kemudian bagi orang-orang yang dekat untuk perhatian dengan mereka supaya bisa menuntun, ya, mengucapkan kalimat tauhid, gitu. Jangan ditinggal. Lagi parah-parahnya terus kemudian ditinggal dengan alasan nggak boleh. Loh, justru saat itu saat kritis, ya, saat-saat di mana seorang butuh tuntunan, dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah. Oh, nggak bisa, harus di karantina begitu, nggak boleh masuk. Ya udah, ambil aja kalau begitu, udah tanda tangan, nggak usah, sini aja biar saya aja. Terus kemudian dibisikin, caranya begitu ya jamaah. Karena nggak sedikit orang yang nggak bisa apa-apa akhirnya membiarkan orang dekatnya masuk di situ, nggak bisa nuntun, nggak bisa apa, kecuali kalau ada izin untuk nuntun gantian satu orang ya nggak apa-apa, bisa masuk di situ dibisikin. Tapi kalau nggak boleh sama sekali, mending diambil aja untuk kemudian dibimbing dan dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi talqin yang bermanfaat itu ketika sebelum mati. Kalau talqinnya sudah mati, ya nggak ada manfaatnya. Udah mati, udah dikubur, ucapin la ilaha illallah, ya keliru, salah ini. Ya sebelum mati, karena Rasulullah bilangnya begitu, bukan setelah dikubur. Kalau setelah mati itu didoain, ya. Sebab itu setelah proses penguburan, Nabi SAW mengatakan istaghfiru li akhikum was'alullaha lahu tatsbit fa innahu al'ana yus'al. Mohonkan ampunan kepada Allah untuk saudara kalian, dan mohonlah kepada Allah agar Allah memberikan peneguhan, kekuatan kepadanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat, karena sekarang dia ditanya. Begitu caranya. Jadi kalau udah dikubur, doanya itu bukan ditalkin. Talkinnya itu sebelum sebelum mati. Baik, kembali kepada kisah tadi jamaah. Jadi tidak ada yang menghalangi Abu Talib untuk deklarasi la ilaha illallah, karena sampai detik itu belum dideklar, ya, belum ada pernyataan. Pengakuan iya, dalam hati pengakuan iya, pengakuan bahwa ini utusan Allah, pengakuan ajarannya benar, ajaran terbaik. Kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Ya, Abu Talib buktikan keyakinannya itu dengan perbuatan. Dia belain Rasulullah loh, ya kan? Bahkan seluruh hartanya dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya juga, ya, seperti Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada Ja'far bin Abi Thalib, ya. Ja'far bin Abi Thalib juga termasuk yang wafat dalam perang Mu'tah, syahid, gitu kan. Keluarganya Tayyib didorong untuk membela Rasulullah, tapi dia sendiri Abu Talib itu belum pernah menyatakan la ilaha illallah. Sekali lagi saya katakan, iman itu harus terpenuhi 3 tadi. Keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Nggak bisa hilang satu, nggak bisa, harus 3-tiganya itu. Keyakinan dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan sudah dilakukan Abu Talib, ya. Taib, hanya satu dia belum ucapkan. Nah sekarang kalau ada orang hanya menyatakan la ilaha illallah, itu pun pas nikah aja. Ada sebagian orang begitu, setelah itu dia berbuat semaunya, nggak peduli dengan aturan-aturan Islam, sholat enggak, puasa enggak, semuanya, tapi maksiat dijalin dan seterusnya. Apakah kemudian disebut dia muslim? Walaupun KTP-nya Islam, gitu. Nah kita bicara keimanan di sini, ya. Keimanan yang benar itu tadi 3 itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau keimanan itu hanya keyakinan saja dalam hati, nggak ada bedanya antara iblis dengan malaikat. Karena iblis itu kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Kenal dia. Ya. Apakah pernah iblis menyekutukan Allah? Enggak.
nggak pernah. Dia kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kenapa dia divonis neraka? Ya karena dia nggak patuh pada Allah Subhanahu. Udah kenal tapi nggak patuh, maka hukumannya keras sekali. Ya, ketika Allah perintahkan dia untuk sujud pada Adam, dia sombong. Kesombongan itu dahsyat, hukumannya keras sekali. Ya, ada dua unsur di situ, yaitu penolakan kebenaran, yang kedua merendahkan sesama makhluk. Itu dua-duanya dilakukan oleh iblis. Rasulullah mendefinisikan al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan sesama. Yang dilakukan iblis menolak perintah Allah, karena perintah Allah pasti benar. Isi perintahnya sujud pada Adam, dia nggak mau. Yang kedua dia katakan ana khairum minah, aku lebih baik daripada Adam. Sombongan, dia rendah Adam, makanya dia divonis neraka. Sampai sekarang dia masih hidup karena dia mohon penangguhan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hidup sampai hari kiamat. Sampai sekarang dia masih hidup. Dan memimpin berbagai macam serangan-serangan setan-setan terhadap manusia, anak Adam, karena dendamnya yang luar biasa untuk mencari teman sebanyak-banyaknya di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Sampai dia bersumpah juga, ya, fa bi izzatik la ughwiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu ya Allah. Itu iblis kenal sama Tuhan, ya. Aneh kalau kemudian orang mengaku muslim nggak kenal sama Tuhannya, nggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Dia duakan Allah Subhanahu wa taala, dia sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kan parah kalau kayak gitu. Jadi iblis bersumpah, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan seluruh manusia, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang tulus. Itu yang nggak bisa, yang tulus, yang siap diatur oleh Allah, diperintah jalan, dilarang berhenti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Baik, kita kembali kepada kisah Abu Thalib lagi. Jadi kekhawatiran, ya, dengan ikrar la ilaha illallah itu sama saja mengatakan bahwa ajaran bapaknya salah. Itu otomatis gitu. Ketika Abu Thalib mengatakan la ilaha illallah, otomatis ajaran bapaknya salah. Wah, bapak salah. Dan itu dia nggak siap untuk mengatakan itu. Nggak sedikit orang yang seperti ini modelnya jamaah. Jadi perasaannya itu lebih didahulukan daripada kebenaran. Perasaannya itu lebih didahulukan daripada kebenaran. Dia nggak bisa begitu. Subhanallah. Ya. Alladzina kanu ala ibadatil asnam, karena dahulu nenek moyangnya itu menyembah berhala-berhala, kuburan keramat, batu keramat, pohon keramat. Ya, Lata itu kan kuburan keramat. Dulunya orang soleh suka sedekah bagi jamaah haji. Ibadah haji itu ibadah turun-menurun ajaran Ibrahim alaihissalam yang sampai di masa jahiliyah itu tetap ada. Akan tapi caranya dan pelaksanaannya sudah banyak penyimpangan. Tawaf itu dengan telanjang bulat, nggak pakai baju sama sekali. Dan itu baru bisa dihentikan oleh Rasulullah setelah Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Jadi tawafnya itu nggak pakai baju beneran, laki perempuan nggak pakai baju. Dan itulah ketulusan dan kepolosan. Jadi kalau masih ada lembaran-lembaran dan helai-helai baju itu dianggap masih ada dunianya. Jadi dianggap yang seperti itu sudah kembali kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang mengatakan ketelanjangan itu seni, ketelanjangan itu adalah kepolosan, ketulusan, itu pikirannya jahiliyah, serius. Jadi kakek moyangnya itu bangsa jahiliyah, pikirannya seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan baru bisa dihentikan oleh Rasulullah kapan? Ya, 2 tahun sebelum beliau wafat. 2 tahun sebelum beliau wafat, masya Allah. Berarti nggak semua kemungkaran itu bisa dihentikan sekaligus. Ada sebagian kemungkaran yang memang butuh waktu, bahkan waktunya panjang. Ya, Allahul musta'an. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Fa akhadathul hamiyatul jahiliyah. Maka Abu Thalib disergap oleh fanatisme jahiliyah. Ya, dia nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah padahal hatinya sudah percaya bahwa Muhammad ini ponakannya, ini adalah utusan Allah dan ajarannya benar. Karena fanatisme jahiliyah lah yang membuat dia nggak kuat dan nggak sampai untuk mengucapkan la ilaha illallah.
Itu tadi. Fimtinaihi min ittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li alla yajurra ala asyakhihil masabbah. Kenapa? Karena otomatis ketika dia mengucapkan la ilaha illallah itu akan berefek pada celaan terhadap nenek moyangnya. La ilaha illallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, di akhir hidupnya Abu Talib tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka dia mati di atas kekafiran. Abu Talib mati kafir. Hadisnya sahih. Ada yang berpendapat enggak, Abu Talib itu muslim. Ya buktinya dia bela-bela Rasul. Iya benar, bela-bela Rasulullah. Ya, dia juga percaya Muhammad SAW benar, tapi dia nggak pernah deklarasi menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak pernah itu. Ya, itu yang jadi poin. Maka tidak disebut beriman ketika tidak mewujudkan tiga hal tadi: keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itulah iman. Nah, maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis tersebut, hadis yang sahih, la astaghfiranna lak ma lam unha ank. Sungguh aku akan mohonkan ampunan kepada Allah untukmu wahai paman selama aku tidak dilarang. Tuh, Rasulullah masih berharap. Karena apa? Karena Rasulullah tahu persis bagaimana perjuangan dan pembelaan Abu Talib ya terhadap Islam. Ya, taib. Maka beliau berharap bisa doa-doanya diterima oleh Allah untuk pamannya tersebut. Ya, sungguh aku akan mohonkan ampunan untukmu wahai paman selama aku tidak dilarang. Tuh, Rasulullah tetap mengaitkan selama aku tidak dilarang, karena Rasulullah paham ini matinya mati kafir pamannya, bukan muslim. Nah, fa anzalallahu ta'ala, kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 113. At-Taubah 113. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lin-nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada kaum musyrikin walaupun masih orang dekatnya sendiri. Walaupun yang musyrik ini, kafir ini masih orang dekatnya sih, enggak boleh mohonkan ampunan. Kapan? Mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi nabi dan kaum muslimin annahum ashabul jahim, bahwa mereka kaum musyrikin itu sebagai penduduk neraka. Kapan seorang bisa dipastikan sebagai penduduk neraka? Apa jawabannya? Ketika dia mati dalam keadaan kafir. Kalau orang kafir masih hidup, boleh nggak didoain? Boleh. Banyak sekali nabi doain orang-orang yang tadinya kafir, berkah doa beliau masuk Islam. Contoh, ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah dulunya Kristen, ibunya Kristen. Abu Hurairah masuk Islam dulu di tahun ke-7 Hijriah. Ya, tahun ke-7 Hijriah, kemudian mulazamah dengan Nabi SAW, belajar terus, menempel terus Nabi. Ya, bahkan beliau nggak mau pulang, punya rumah tapi di pinggiran kota Madinah. Dan dia pilih untuk tinggal di Masjid Nabawi bersama orang-orang miskin yang disebut dengan Ahlus Suffah, yang tinggal di belakang masjid kayak gini nih. Nah, di belakang masjid itu ada kanopi sedikitnya, kan kanopinya lebar nih. Ya, kan bangunan di Arab itu kan kotak gitu ya, begitu kotak gitu, terus ada sedikit kanopi. Disitulah di belakang Masjid Nabawi ada 70 orang miskin yang tinggal di situ, termasuk Abu Hurairah. Kenapa? Dia nggak mau ketinggalan pelajaran dari Nabi SAW. Dan rumah Nabi itu nempel masjid. Begitu Nabi keluar langsung berbondong-bondong menyimak apa yang mau disampaikan Rasulullah. Gitu. Bahkan Abu Hurairah nggak peduli lapar apa segala macam, ya kan? Sampai pernah saking laparnya dia terguling-guling di lantai, diinjak kepalanya sama orang, dikira orang gila gitu kan? Enggak. Abu Hurairah bilang sendiri, itu karena aku nahan lapar. Gitu. Tadinya Kristen tapi semangat besarnya belajar Islam sampai Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Dia orang pertama, ya, terbanyak, minal muksirin, dari orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis. Oleh sebab itu kita sering dapati hadis-hadis itu dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, banyak sekali. Ya, itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ketika ada kesempatan dia pulang, ya, jenguk orang tuanya, ya,
pulang dia. Nah, ketika pulang diajak orang tuanya masuk Islam, tapi ibunya selalu menolak. Taib, pas balik pada Nabi SAW, dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku sudah ajak ibuku tapi dia menolak. Doakan wahai Rasulullah. Berarti kan bisa didoakan orang kafir, boleh kalau dia masih hidup. Nah, di kesempatan berikutnya dia pulang, ketemu sama ibunya dari jauh. Ibunya di pintu mengatakan, ya Aba Hurairah inni qad aslamt. Wahai Abu Hurairah, aku sudah masuk Islam. Gitu kan? Bisa didoakan. Nah, tapi kalau orang itu mati dalam keadaan kafir, udah nggak bisa tobat lagi kan berarti, maka dipastikan dia sebagai penduduk neraka. Jadi orang-orang kafir, orang yang mati dalam keadaan kafir pasti masuk neraka. Ya, tapi orang-orang kafir yang masih hidup nggak boleh dikatakan kamu penduduk neraka. Calon iya, dan calon bisa aja gagal gitu kan. Kemudian dia masuk Islam, ya baik keislamannya, dan nggak sedikit yang kemudian masuk Islam dari orang-orang kafir tersebut. Baik. Nah, ayat ini menegaskan bahwa kita nggak boleh memohonkan ampunan kepada kaum musyrikin walaupun itu orang dekat sendiri. Setelah apa? Setelah jelas dan pasti bahwa mereka adalah penduduk neraka, yaitu ketika mereka mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik. Nah, oleh sebab itu akhirnya Nabi SAW tidak lagi mendoakan pamannya, berhenti ya. Kan tadinya kan bersumpah terus mendoakan pamannya agar Allah memberikan apa? Ampunan kepada Abu Thalib. Ternyata Allah ingatkan, udah nggak boleh. Kemudian wa anzala fi Abi Thalib, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang Abu Thalib dalam surat Al-Qasas 56. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun, akan tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ini maksudnya apa hidayah? Hidayah di sini. Sementara dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa innaka wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad SAW betul-betul memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Sepertinya ada paradoks ini, kontradiksi. Ya, tapi sesungguhnya tidak. Karena hidayah ada dua. Hidayah itu pertama berupa ilmu. Hidayah berupa ilmu yang disebut dengan hidayatul dilalah wal irsyad. Isinya petunjuk dan bimbingan. Dan ini bisa dilakukan siapa saja. Ketika seorang menyampaikan bimbingannya, arahannya, berarti dia telah memberikan hidayah kepada orang lain. Ya. Tapi apakah orang lain tuh mau menerima atau tidak? Nah, disitulah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi ada dua hidayah. Yang pertama hidayah berupa ilmu, yang kedua adalah berupa amal. Itu dia, hidayah. Jadi kita bisa beramal, kita bisa sholat subuh ini karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan yang Allah berikan. Enggak sedikit orang di waktu subuh juga masih tidur. Ya. Nah, buktinya apa? Kalau Jumat ini masjid penuh, kalau subuh enggak penuh. Kemana coba? Iya kan? Ya kalau misalnya subuhnya sama dengan Jumatnya berarti nah itulah orang hadir semua. Kira-kira begitulah. Mungkin ada 1-2 karena udzur. Tapi kalau misalnya Jumatnya penuh, subuhnya 2 saf. Terus kemana yang lainnya? Nah, itu dia. Bukan hanya di sini, di mana-mana, semua tempat begitu kan? Nah itu dia. Jadi hidayah itu yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, kita minta dua-duanya. Ya Allah berikan tambahan pengetahuan tentang agama Islam. Ya Allah berikan kemampuan kepadaku untuk mengamalkannya. Dua-duanya. Gitu. Yang kita minta adalah tambahan ilmu dan kemampuan untuk mengamalkannya. Baik. Nah, yang dinafikan di sini dari Nabi SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innaka la tahdi man ahbab. Sungguhnya engkau wahai Muhammad gak bisa membuat orang yang kau cintai sekalipun menerima kebenaran. Kalau beliau mendakwahkannya bisa, tapi membuat orang lain menerima kebenaran nggak bisa. Itu prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, kalau kita ngajak orang sih bisa ngajak, tapi membuat orang itu menerima ajakan kita, wah bisa. Oleh sebab itu dakwah itu hanya menawarkan, hanya mengajak, maksa nggak bisa. Rasulullah aja tugasnya hanya menyampaikan. Wa ma'al rasuli illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban bagi Rasulullah melainkan hanya menyampaikan. Kalau misalnya tugasnya membuat orang lain terima, waduh berat sekali. Rasulullah aja nggak punya tugas itu, apalagi kita. Artinya kita juga dalam mengajak orang lain ya mestinya lebih enjoy, nggak ada tekanan ya harus mereka itu nerima, enggak, jangan ya, ajak aja, diterima alhamdulillah, nggak diterima ya sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, Allah mengingatkan, sungguhnya engkau wahai Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Artinya tidak bisa engkau membuat Abu Talib pamanmu sendiri itu menerima Islam. Buktinya itu nggak bisa. Walakin Allah yahdi may yasha. Akan tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jadi sekali lagi jamaah, ketika kita memeluk Islam, menerima ajaran Islam, kemudian mendapatkan tambahan-tambahan pengetahuan tentang Islam, dan juga dapat kemudahan untuk bisa mengamalkannya, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali sebagai muslim. Karena mati sebagai muslim pasti masuk surga. Pasti. Iya. Apakah masuk surganya langsung atau mampir dulu? Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir kekal di neraka. Karena beda, orang yang mampir dengan orang yang kekal itu beda, hukumannya beda. Kalau orang yang mampir, dia muslim bertauhid tapi punya dosa, belum sempat taubat misalnya dari maksiat misalnya, ya itu di bawah kehendak Allah. Bisa aja Allah ampuni langsung masuk surga, tapi bisa aja Allah hukum dulu di neraka sementara. Tapi bagaimana caranya? Ketika dimasukkan dalam neraka langsung dia dimatikan sebagaimana dalam hadis Muslim sahih. Tapi kalau orang kafir yang mati dalam keadaan kafir masuk neraka itu nggak mati-mati, siksaannya mematikan tapi nggak mati ya. Panasnya smelter untuk masak dan membakar logam jadi mencair gitu, itu luar biasa kan. Kalau ada kecelakaan kerja orang mati lah gitu, itu smelter yang mungkin derajatnya cuma sampai berapa sih, ribuan saja. Dalam hadis riwayat Muslim juga, matahari dan bulan dimasukkan ke dalam neraka untuk menambah panasnya neraka. Permukaan matahari 5.000, dalamnya sampai 30.000 derajat Celcius. Ya, jadi panas yang diketahui manusia di alam dunia ini, kita manusia kan belajar dan mengetahui, meneliti mana sih yang panas, sampai berapa sih puncaknya panas yang diketahui manusia. Neraka itu 70 bagian lagi. Jadi kalikan 70. Dalam hadis, jadi yang panas yang diketahui manusia di dunia itu satu bagian dari 70 bagian panasnya. Nah, jadi tinggal dilipatkan saja, begitu. Berarti kan mematikan. Tapi yang disiksa nggak mati, nggak kebayang. Nah, ini perbedaan antara Muslim yang mampir di neraka dengan orang kafir yang di neraka. Walaupun begitu jangan meremehkan neraka gitu. Apalah mampir walaupun sebentar aja kok gitu, jangan berpikir begitu. Karena anugerah Allah itu ya dua, faman zuhziha anin nar, dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, berarti dialah yang menang, dialah yang beruntung, dialah yang sukses. Jadi kesuksesan dan kemenangan itu dilihat ketika dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi dijauhkan dari api neraka itu satu nikmat tersendiri, dimasukkan ke dalam surga itu nikmat yang lain. Karena itu ada dua nikmat, nikmat dijauhkan dari api neraka dan nikmat dimasukkan ke dalam surga. Karena kalau seorang dimasukkan ke dalam surga saja nih, bisa jadi dia mampir dulu di neraka, kan begitu. Makanya kan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuh tetap ada. Karena kalau misalnya kita minta dimasukkan dalam surga itu masih kurang, harus minta lagi dijauhkan dari neraka gitu loh. Karena masuk surga saja bisa saja mampir dulu ke neraka. Karena ada penduduk surga yang bernama al-jahannamiyun, mantan penduduk jahanam.
Mereka mampir dulu, kemudian dientas, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi mati dalam keadaan kafir itu nggak enak, kekal di neraka. Ya, maka seruannya di sini jemaah sekalian dari kisah Abu Talib, ya, bahwa seorang Muslim itu harus menunjukkan keislamannya. Ya, dia tunjukkan keislamannya. Dia ucapkan la ilaha illallah, hatinya juga sama seperti yang dia ucapkan. Ya, ketika dia mengatakan tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah, begitulah hatinya. Nggak ada ketergantungan hati kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi masih ada gantungan hati pada selain Allah, dia masih juga curhat pada kuburan keramat, batu keramat, pohon keramat, jimat-jimat dan seterusnya, maka dia belum bertauhid, tapi dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ini bahaya yang membuat dia bisa murtad, keluar dari Islam. Ya, makanya Nabi SAW memberikan warning dan peringatan-peringatan, ya, dari ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia buktikan juga dengan amal ibadah, karena pernyataan sebagai muslim, ya, itu didukung dengan hati dan dibuktikan dengan apa? Dengan amal perbuatan. Enggak cukup seorang muslim disebut beriman kalau tidak mewujudkannya. Abu Talib tadi contohnya, dia belain Rasulullah luar biasa, dia meyakini Muhammad SAW adalah utusan Allah, ajarannya benar, tapi nggak pernah deklarasi, tetap disebut sebagai orang yang kafir. Oleh sebab itu ini sebagai bentuk kewaspadaan, ya, bagi kita yang masih hidup, bahwa seorang muslim itu harus kafah keislamannya. Apa yang diucapkan dengan apa yang ada dalam hati harus sama, dan kemudian dibuktikan dengan apa? Dengan amal ibadah. Seorang muslim dia sholat 5 waktu, maka dia disebut muslim. Oleh sebab itu Nabi pernah ditanya, apa itu Islam? Jawabannya adalah sholat 5 waktu. Karena bisa mendefinisikan sesuatu dengan menyebut ciri khasnya. Contoh, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan al-hajju arafah, haji itu wukuf di Arafah. Pertanyaannya, apakah haji itu hanya wukuf? Enggak, tapi ciri khas ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Oleh sebab itu orang-orang yang sakit-sakit itu, ya, yang dirawat, ketika waktunya wukuf mereka dibawa masuk. Ya kalau enggak mereka nggak dapat haji. Walaupun sakit dimasukin pakai ambulans macam-macam gitu ke padang Arafah gitu. Karena ciri khas ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Nah, Nabi mendefinisikan Islam tadi. Ya, banyak definisi beliau bilang. Ini diantaranya. Apa itu Islam? Islam sholat 5 waktu. Artinya seorang muslim dia harus kerjain sholat 5 waktu. Dia ngaku muslim nggak sholat 5 waktu, aneh. Ya nggak muslim dia, karena Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Ikatan antara kami dengan mereka adalah sholat, yang meninggalkannya maka dia kafir. Rasulullah yang bilang. Kemudian dalam hadis yang lain, Muslim, bainal mar'i wa syirki wal kufri tarkus shalah, batas antara seorang dengan kesyirikan dan kufuran adalah meninggalkan sholat. Kalau dia tinggalin sholat, nggak ada batas lagi antara dia dengan kesyirikan dan kufuran. Artinya kalau nggak sholat bisa murtad, bisa keluar dari Islam. Allahul musta'an. Apalagi mereka yang dientas dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, ya, ketika sudah dalam keadaan menjadi arang, para malaikat itu diperintah oleh Allah untuk mengentas mereka, dan tanda kenalnya adalah bekas sujud dalam hadis yang sahih. Karena Allah melarang api neraka untuk memakan bekas sujud. Nah, kalau nggak sujud gimana? Ya nggak ada bekasnya walaupun dia mengaku muslim. Bagaimana bisa diselamatkan dari api neraka? Nah, ini menunjukkan bahwa seorang muslim harus tunjukkan keislamannya, ya, minimal itu sholat 5 waktu dia kerjakan, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Baik. Jadi ini yang bisa disampaikan, dan faedah-faedah yang banyak sekali tadi dari kisah kematian Abu Talib, yang menunjukkan bahwa sekali lagi keimanan itu nggak cukup
hanya keyakinan dalam hati saja, dia harus dibuktikan dengan pernyataan secara lisan dan dibuktikan juga dengan amal perbuatan. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan tarhim, Ustaz. Ya. Jadi pada saat sakit di rumah sakit, Ya. kadang-kadang mungkin kalau dia masih sadar, kita pun masih bisa memilih. Ya, tapi bagaimana kalau dia tidak sadar koma, kemudian selanjutnya kemudian tidak ada, itu gimana, Ustaz? Jadi bagi yang koma, hitungan terakhirnya adalah kesadaran terakhir. Jadi kan ada orang ya, sebelum koma dia sadar dulu, kemudian koma terus, akhirnya wafat. Dihitung akhirnya kapan? Ya pas terakhir dia sadar. Tapi ada juga orang yang koma itu kadang sadar terus balik lagi koma, ya kan? Kan ada yang seperti itu juga. Selama masih kalau kata dokter masih ada kehidupan di situ, bukan ketergantungan kepada alat. Kan ada orang yang dia disebut hidup, tapi kalau kita dicabut mati dia sebenarnya. Berarti itu kan ketergantungan total terhadap alat. Sebenarnya dia udah mati, gitu. Tapi dia masih mandiri tuh, masih sekian persen misalnya. Gitu, bisa tanya kepada dokternya. Nah di situ berharap saja, mudah-mudahan dia ada kesadaran kapan gitu kan. Nah pas dia sadar, jangan putus asa. Pas dia sadar, saat itulah dia tuntunkan, ucapin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian setelah itu koma lagi, ya udah itu yang terakhir, gitu. Wallahu a'lam. Berikutnya, silakan. Sini dulu, terus ke sana. Silakan Pak. Berkaitan masalah iblis, Ustaz. Saya secara gambaran pernah ada cerita iblis itu sebagai saksinya Allah untuk meniupkan ruh kepada umatnya. Umatnya siapa? Pada orang yang akan untuk membentuk manusia. Berarti Adam. Ya, Adam atau anak Adam? seperti Adam. Ya, Adam, nanti manusia kan, Adam manusia. Terus? Dan saat itulah Allah katanya menjanjikan bahwa iblis itu orang yang baik. Nomor satu, makanya terjadi kecemburuan sosial terhadap Adam. Nah, dalam hal ini apakah seperti itu untuk kita semua saat ini? Kita manusia maksudnya? Yang dipikirkan ruhnya. Oh, maksudnya Allah itu berada dalam diri kita. Allah berada? Iya, karena kan Allah itu menurut paparannya itu Allah sebelum manusia itu terbentuk, Allah itu masuk ke dalam ruh itu. Kata siapa? Kata orang itu? Iya. Oke. Kapan dengarnya Pak? Dalam satu paparan ilmu. Oke. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang sahih ya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, Nabi SAW bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sungguhnya kalian itu dihimpun penciptaannya di dalam rahim ibu-ibu kalian 40 hari sebagai nutfah, air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berubah menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi sekerat daging. Nih, genap 120 hari. Ya. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuslah malaikat untuk meniup nyawa atau ruh ke dalam janin tersebut.
Jadi Allah yang memerintahkan malaikatnya, bukan Allah yang masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi yang menyampaikan paparan itu ngawur, nggak pakai dalil sama sekali. Ini hadisnya sahih. Untuk bicara tentang hal gaib seperti ini kan hal gaib, ya harus dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah, harus wahyu dari Allah, nggak bisa kira-kira. Jadi kalau ditanyakan seperti itu, tanyakan aja bagaimana sungguhnya, ya apa dasarnya, bagaimana Allah kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Ini bahaya nih, sampai pada level keyakinan Allah adalah saya adalah Allah. Ini keyakinannya Siti Jenar yang sebenarnya itu berawal dari Al-Hallaj, ya ini sufi ekstrim, ya, atau ajaran wihdatul wujud, manunggaling kawula Gusti, bersatunya manusia dengan Tuhan, ya. Nah ini keyakinan rusak, serusak-rusaknya. Kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bukan merasuk dan ke dalam tubuh kita. Allah Maha Kuasa, Dia di atas arsy. Allah mengabarkan begitu. Nah, adapun iblis itu dari bangsa jin. Keterangannya begitu. Karena Allah mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis kana minal jin, dalam surat Al-Kahfi. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, dan iblis itu dari bangsa jin. Jadi iblis bukan malaikat. Nah, ketika ada yang berpendapat bahwa iblis itu dulunya malaikat, ini merusak reputasi malaikat. Karena nggak ada malaikat itu yang ingkar dari tugas. Kata Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka bekerja berdasarkan perintah. Itu malaikat. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi iblis itu adalah oknum dari bangsa jin. Asal penciptaannya juga berbeda. Ya, dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, khuliqatil malaikatu min nur, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min mariji min nar, sementara jin diciptakan dari lidah api. Jadi api yang menjilat-jilat, dari situlah jin diciptakan. Wa khuliqa adam mimma wusifa lakum, dan Adam diciptakan sebagaimana sifat kalian, itu dari tanah. Diciptakan dari tanah. Oke, kalau kita dari sarifati tanah yang kemudian menjadi air mani, kemudian proses pembuahan di dalam rahim. Oke, jadi dari sini kita mengetahui bahwa iblis itu dari bangsa jin, berbeda dengan malaikat, dan iblis bukan malaikat. Ya, kalau mengatakan bahwa dulu ada malaikat yang beribadah kepada Allah, diantaranya adalah iblis, itu adalah pernyataan yang salah dan itu sesat. Ya, karena itu merusak reputasi malaikat sebagai hamba Allah yang selalu patuh kepada Allah. Tiba-tiba muncul satu nih mangkir dari tugasnya, menentang Allah. Wah, berarti malaikat ada yang begitu. Wah, bahaya nih. Dan itu adalah keyakinan orang Kristen. Mereka meyakini Lucifer dulu adalah malaikat-malaikat, ya, jadi iblis-iblis dan setan-setan gitu, bergerombol. Dulunya malaikat. Ini keyakinan orang Kristen. Kalau ada Muslim yang memiliki keyakinan seperti itu, sesat dia. Ingat ya, keimanan kepada malaikat termasuk rukun iman, salah satu dari rukun iman. Kalau salah mengimani malaikat, bahaya dan fatal tuh terhadap rukun imannya tentang malaikat tersebut. Tokoh-tokoh bicara kayak gitu loh, menyesatkan itu, menyesatkan manusia. Dikira iblis itu dulunya apa? Malah malaikat. Banyak sekali orang-orang yang tokohkan bicara kayak gitu. Itu sesat dan menyesatkan. Ya, Allahul musta'an. Nah, kemudian ada lagi ini ditambah bahwa Muhammad SAW itu setengahnya bukan manusia. Dia diciptakan dari cahaya loh, cahaya malaikat loh. Rasulullah mengatakan dalam Al-Qur'an, Rasulullah diperintah oleh Allah untuk mengatakan bahwa aku manusia biasa. Dan juga dalam hadis Nabi mengatakan aku manusia biasa. Manusia biasa sama seperti kita. Diciptakan dari apa? Dari tanah atau saripati tanah. Nah, ini juga keyakinan-keyakinan ekstrim. Ini hulu. Ya, yang tidak berdasar sama sekali dengan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Ini yang seperti ini yang harus diwaspadai. Nabi Muhammad adalah manusia biasa, bedanya beliau dipilih oleh Allah untuk menjadi utusannya. Itu dia, dan itu istimewa, pilihan Allah kan. Baik, sementara
Iblis itu dari bangsa jin, bukan dari malaikat, dan nggak ada kaitannya dengan malaikat. Adapun Allah Subhanahu wa taala itu nggak masuk ke tubuh manusia untuk meniupkan ruh, tapi Allah mengutus malaikatnya sebagaimana dalam hadis yang sahih tadi. Nah, inilah keterangan yang benar. Jadi perlu ada pelurusan-pelurusan. Alhamdulillah. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, tadi kita bicara pamannya Rasul, Ya, dia tidak seperti Ikrar. Ya. Ketika bicara Fir'aun, ya. dia tidak yakin, baru menjelang mati, baru dia yakin. No. Kalau Fir'aun dia yakin juga. Waktu sebelumnya kan dia kan Iya. berbuat kejahatan. Dia yakin. Dia tahu. Tahu. Dia tahu. Ah. Tapi dia tidak mau mengakui. Iya. Pada saat menjelang kematian, Iya. baru dia mengakui. Ya, dia tobat. Dia tapi itu ternyata di dalam tempat tidak diakui. Mm-mm. Oke, itu nanti kalau mau penjelasan. Kemudian satu, murninya keislaman kita atau iman kita itu harusnya kita yakin dulu dalam hati, baru berikrar ya. Baru nanti perbuatan. Tapi kenyataannya kita yang sebelum itu apa penduduk Indonesia sebagai besar lah yang saya orang tuanya Muslim. Nah, Muslim dulu, ikrar dulu, yakinnya belum tentu kayak gitu. Nah kalau dalam kondisi begini, apakah kita mesti rutin secara periodik ya? Secara ini apakah dalam diri sendiri waktu kita habis sholat atau sudut ini kita berikrar? Ya, mengikrarkan lagi harus rutin begitu atau cukup satu kali yang Iya. Nah, kemudian itu Yang kedua. yang paling susah itu adalah dalam pelaksanaan aplikasinya dalam bertauhid itu. Iya. Kita suka lupa. Dan kita menganggap bahwa harusnya kita menganggap apa yang ada semua pada diri kita, apa yang ada di dalam ini adalah milik Allah. Tapi Iya. ternyata bahwa kita masih mengakui bahwa oh ini milikku. Iya. Bukan milik Allah pun bukan. Padahal Iya. Allah berceritakan, oh ini saya titipkan barang kepadamu, di dalam barang itu ada hak orang lain. Kita kadang-kadang marah sebenarnya. Iya. Oke, itu pencerahannya Pak. Iya, baik. Alhamdulillah. Iya, betul jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, ada model-model seperti itu. Kenal Islam itu hanya nama atau bahkan hanya KTP saja. Ikrar, untuk mengucapkan ikrar la ilaha illallah gampang, tinggal diucapin aja, ya kan? Kok hanya sekedar itu, tapi meyakininya itu enggak, ya kan? Karena memang hanya suruhan aja. Coba baca itu, baca gitu. Kamu yakin nggak dengan bacaanmu? Ya, saya nggak tahu, yang penting baca aja. Nah, itu salah kan? Nah, disitulah ada kewajiban bagi setiap yang mengaku Muslim untuk tahu keislamannya, untuk tahu ajarannya. Rasulullah mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Nah, di situ kita dalam ilmu dunia, Pak ya. Ini yang sepuh-sepuh nih ya. Berapa tahun kita belajar coba? Kita benar-benar fokus nih, curahkan segenap tenaga kita. Berapa tahun? Sampai akhirnya sukses, lulus, kemudian mendapatkan jabatan, kemudian mendapatkan penghasilan dan seterusnya. Itu kan luar biasa ya. Terus pertanyaannya, sudah berapa persen kita curahkan untuk belajar keislaman? Oke. Udah itu aja pertanyaannya. Fair nggak? Ketika kita belajar seperti ini, udahlah nggak usah fanatik, nggak usah serius. Gimana, kapan seriusnya kita belajar selama ini gitu loh? Baru sedikit aja dibilang serius. Padahal udah banyak waktu kita curahkan untuk belajar urusan duniawi dan sekarang udah pensiun. Ini kan? Terus kapan belajar agamanya? Nah, itu kan di situ poinnya. Kan nggak otomatis kemudian orang ngerti tentang ajaran kalau dia nggak belajar. Kan gitu. Apa cukup misalnya sepekan sekali gitu? Kan kalau fairnya ya sama seperti dulu kan. Misalnya dari SD ya, pagi sampai siang. Terus levelnya SMP, SMA, kuliah dan sebagainya. Kan bener-bener fokus gitu loh. Dan itu rutin. Sekarang sambil ngopi. Terus gimana? Ya mending lah, alhamdulillah mau hadir gitu. Alhamdulillah ada poin. Tapi maksudnya kalau kita mau berpikir pada diri kita sendiri, fair nggak sih selama ini kita? Nah, disitulah kita banyak istighfar, mohon ampun pada Allah. Astagfirullah. Dan terus semangat dalam menghadiri majelis ilmu seperti ini, semangat. Ya, karena orang yang semangat dalam belajar, kemudian kedahuluan ajalnya,
ya insya Allah dibangkitkan dalam hadis sebagai orang yang alim. Itu istimewa. Ada seorang belajar nih, walaupun baru dapat sedikit misalnya, kemudian dia meninggal dunia, nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan sebagai orang yang alim, orang yang ngerti agama. Ya, sebab itu jangan lemah, jangan patah harapan, terus semangat dalam belajar. Karena nggak mungkin kita bisa tahu makna la ilaha illallah kalau kita nggak belajar. Nggak mungkin kita bisa semangat untuk mengamalkan konsekuensi yang diucapkan itu kalau kita nggak belajar, karena nggak tahu jalannya. Makanya Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Karena dengan belajar ilmu agama dia tahu halal haram, dia tahu perintah larangan, kan lebih mudah ke surga. Dia tahu. Berbeda dengan yang nggak belajar, kemana ya arah surga nggak tahu dia. Oleh sebab itu sekali lagi memang seruannya dan ajakannya terus belajar. Nah itu jawabannya untuk yang pertama, ya kan? Nah kembali tadi tentang Fir'aun. Kenapa Fir'aun itu taubatnya nggak diterima? Karena Rasulullah mengatakan bahwa batas akhir taubat itu ketika di tenggorokan. Ya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama belum sampai tenggorokan. Gitu. Ini masih ada sisa kehidupan nih di sini, dari sini sampai sini. Tapi kalau udah sampai di sini, sisanya penyesalan, dia nggak bisa taubat. Fir'aun itu taubat. Allah sebutkan dalam Al-Quran dia taubat. Nah, ketika Musa mengutus padanya, dalam hati dia yakin itu benar. Tapi kekuasaanlah, arogansi kekuasaan yang membuat dia nggak mau menerima ajakan Musa untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Fir'aun. Ya, Fir'aun kayak gitu. Tapi akhirnya dia nyesel. Dia mau kejar-kejar Musa tuh, mau habisin Musa supaya apa? Kekuasaannya langgeng, supaya dia bisa bersenang-senang dan seterusnya. Tapi ternyata Allah takdirkan dia tenggelam di situ. Sadar saat itu, megap-megap gitu. Terus dia tobat dia, tapi nggak diterima. Kenapa? Sudah melewati batas. Jadi taubat itu ada batasnya, sampai tenggorokan, gitu. Nah, ketika sudah sampai tenggorokan nggak diterima, penyesalan namanya. Penyesalan. A'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu jamaah, pintu taubat terbuka luas selama orang masih hidup. Siapapun dia mau taubat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu tentang Fir'aun. Terus apa tadi ya terakhir? Yang belum saya jawab tadi. Sebentar Bu. Mengenai tadi aplikasi daripada ketauhidan kita. Oh, iya. Nah, aplikasinya apa? Ketika seorang menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah, ya, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Aplikasinya apa? Yang pertama, dia mentauhidkan Allah ketika dia mengucapkan kalimat itu, dan dia tidak menduakan Allah. Oke. Yang kedua, dia tunduk terhadap aturan Allah. Karena dia mengatakan tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah, dan Allah mengatur halal haram perintah larangan. Dia tunduk. Itu konsekuensinya atau aplikasinya. Dan yang ketiga, dia menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia dapatkan ya setelah kejadian, dia terima. Kalau misalnya itu baik, dia bersyukur. Kalau itu tidak baik atau musibah, dia bersabar. Itu aplikasinya. Nah, aplikasi pernyataan Muhammadur Rasulullah yang pertama, menjalankan perintahnya. Yang kedua, menjauhi larangannya dan celaannya. Yang ketiga, membenarkan berita-berita yang beliau sampaikan. Dan yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan petunjuknya. Karena Allah mengutus beliau untuk memberikan bimbingan kepada umat manusia. Demikian aplikasinya. Itu secara global. Apa itu? Cukup kan diulang-ulang dalam sholat, Pak. Ya. Pernyataan la ilaha illallah. Beda-beda artinya kalau kita dengan khusyuk kita diam bersahadat lagi. Oh enggak, jadi dalam sholat pun ya memang harus khusyuk, harus terus diulang-ulang lagi kan. Nah, pengetahuan tentang tauhid itu nanti diaplikasikan dalam ibadah yang di dalamnya ada pernyataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cukup sekali aja. Ya betul. Apalagi dengan bertambahnya pengetahuan tadi kan semakin lebih. Ya. Dalam sholat kadang-kadang kita dapat waktu
yang tadi lupa itu kok ingat ya. Nah itu tantangannya. Nah itu, kemudian itu kadang-kadang jadi satu yang saya kadang merenung ya. Sholat itu apa sih untuk diri kita atau untuk Allah? Ujung-ujungnya itu maknanya apa? Ya. Allah itu nggak butuh dengan ibadah kita, Pak. Allah nggak butuh ya? Nggak butuh sama sekali. Kita yang butuh kan? Kita yang butuh. Karena itu adalah kesempatan kita untuk berinteraksi, curhat kepada Allah di dalam sholat, ya kan? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalian semua dari yang pertama sampai yang terakhir, jin maupun manusia, hati kalian sama seperti hati Muhammad SAW. Semuanya nih, kata Allah, itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Menunjukkan Allah nggak butuh dengan hambanya. Terus sebaliknya, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasadzalika min mulki syai'a. Seandainya kalian semua yang pertama sampai yang terakhir, jin maupun manusia, hati kalian sama seperti iblis, semuanya iblis, itu tidak mengurangi sedikit pun kekuasaanku, karena Allah Maha Kuasa. Allah nggak butuh dengan hambanya, kitalah yang butuh kepada Allah. Itu jawabannya. Baik, terakhir ibu-ibu silakan. Waalaikumsalam. Ya. 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 Waalaikumsalam. Harut Marut itu malaikat, seperti dalam surat Al-Baqarah. Ya, Harut Marut itu malaikat. Terus apa yang mau ditanyakan tentang Harut Marutnya? Banyak malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke bumi. Jibril juga datang ke bumi menyampaikan wahyu. Ada malaikat Mikail yang mengatur hujan, mengatur tanaman, tumbuhnya tanaman. Kemudian malaikat Al-Hafadhah yang selalu mencatat aktivitas manusia, ya. Kemudian ada malaikat yang ada di sekitar arsy, ada malaikat yang memikul arsy, ada malaikat pencabut nyawa, banyak sekali. Nah, di antaranya Harut Marut seperti yang difirmankan dalam Al-Baqarah. Sihir. Ya. Jamaah, apakah betul itu malaikat mengajarkan sihir? Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa malaikat itu datang sebagai bentuk ujian, cobaan. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur, gitu. Dan tidaklah mereka mengajarkan kepada siapapun, melainkan mereka mengatakan sebelum menyampaikan itu, kami ini ujian loh, maka janganlah kamu kufur. Maksudnya jangan kamu belajar ilmu sihir, gitu. Taib, jangan kamu belajar ilmu sihir, karena sihir itu adalah kufuran. Jadi di awal itu sudah di warning. Saya kasih contoh sekarang ya. Ada produk, ya, ada produk di mana perusahaannya atau pabriknya berani mengatakan jangan beli produk ini, tapi laku keras. Itu dia. Ya itu sama di masa itu begitu. Di warning, tapi orang-orang tetap mau sama itu. Itu dia, itu cara berpikirnya begitu. Kenapa? Sudah saking candunya, otaknya sudah sampai sebegitunya. Bahkan menganggap kalau nggak mengkonsumsi ini nggak ada kenyamanan. Dan itu yang berlaku dulu. Paham ya? Jadi itu malaikat Harut Marut, malaikat. Wa ma yu'allimani min hadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Ya, tidaklah mereka mengajarkan ya kepada siapapun tentang sihir tadi, melainkan sebelumnya mereka sudah mewarning, memberikan peringatan. Kami ini ujian dan cobaan pada kalian. Jangan kufur. Tapi mereka ngeyel juga, udah belajar. Pengen belajar. Sama seperti tadi. Ini hati-hati ya, ini merusak. Dikasih gambar orangnya, bolong di tenggorokannya itu kan.
gambar tengkorak apa segala macam, di warning kan, warning luar biasa, jangan beli, jangan beli. Yang punya itu sudah ngitung gitu, walaupun dibilang lah itu orang-orang pasti mau gitu, udah nggak ngelihat lagi, sudah saking butanya dengan warning itu, peringatan itu, sebegitunya jamaah. Nah, itu gambarannya tentang apa, tentang ayat tadi ya. Jadi di masa itu orang gemar sekali dengan main sihir, nggak peduli, pokoknya dia pengen tahu ilmu sihir gitu, padahal sudah di warning, hati-hati ini kufur sihir ini, udah di warning tapi tetap aja mereka. Nah yang kedua tentang Nur Muhammad, benar nggak? Salah, nggak pernah ada. Makanya tadi saya katakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia biasa, diciptakan dari apa? Dari tanah atau saripati tanah. Qul innama ana basyarum mithlukum, katakan wahai Nabi, katakan wahai Muhammad SAW, aku itu hanya manusia biasa sama seperti kalian. Kalau dibilang Nur Muhammad berarti nggak sama dong, sementara Al-Quran bilang begitu. Dari mana itu keterangan Nur Muhammad? Nggak ada. Kalau Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, ya betul ya, abdun la yu'bad, sebagai hamba nggak boleh disembah karena beliau tidak memiliki sifat ketuhanan. Ruslun fala yukadzab, sebagai utusan jangan didustakan karena beliau pilihan Allah, menyampaikan risalah dari Allah. Apa yang beliau sampaikan itu pasti benar karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka meyakini beliau itu ada Nur Muhammad bahkan sebelum diciptakan langit dan bumi, kata mereka ya, bahkan sebelum diciptakannya alam semesta ada Nur Muhammad, itu nggak benar. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan sebelumnya takdir, termasuk diantaranya adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW, ya memang betul begitu. Tapi kalau kemudian dikatakan ada istilah Nur Muhammad, itu yang keliru. Beliau adalah manusia biasa sama seperti kita, bedanya beliau pilihan Allah, itu status yang nggak dimiliki oleh siapapun, hanya beliau dan pilihan-pilihan Allah lainnya, itu istimewa gitu. Sebagai manusia biasa jangan disembah, jangan dikultuskan. Makanya Rasul mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, jangan kalian kultuskan aku sebagaimana orang-orang Kristen mengkultuskan Isa bin Maryam. Mereka angkat Isa bin Maryam dengan memiliki sifat-sifat ketuhanan. Mereka anggap Isa sebagai son of God, anak Tuhan, atau sebagai Tuhan itu sendiri, atau satu dari yang tiga, seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Ya Rasulullah nggak mau dibegitukan. Beliau manusia biasa, beliau memerintahkan pada manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Keistimewaan beliau adalah sebagai hamba dan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu. Gimana jamaah, udah 6:30? Maaf ya. Saya sampaikan udah yang lain nih. Iya, maaf ya. Aduh, insya Allah nanti kita sambung lagi, simpan saja. Saya tadi sudah berusaha ringkas, tapi ya memang harus butuh waktu, ternyata panjang. Ini aja juga belum selesai, tapi mudah-mudahan poin-poinnya bisa didapat ya. Terima kasih, jazakumullah khairan, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.